Selanjutnya dari @audi.ptr, tipe cewek idamanmu. Pertanyaan berikutnya dari @silvi maharani _ Adinu masih nggak mau disentuh cewek. Minasan, ahlan wasalan. Kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya yang telah aku sediakan di segmen Q&A spesial 500 subscriber. Asik. Oh ya, sebelumnya terima kasih teman-teman semuanya, jazakumullahu khairan katsiran, yang telah mensupport aku hingga saat ini sampai 500 subscriber. Oke, langsung saja kita jawab pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari @amelia ajengs. Cara ngedit video biar estetik. Oke, yang pertama, cari inspirasi. Video seperti apa sih yang ingin kita buat? Editing ala-ala siapa sih yang kita inginkan? Amati, tiru, lalu modifikasi. Jadi perlu diketahui, harus bisa membedakan antara cari inspirasi dan plagiat. Ini sangat berbeda jauh. Oke. Yang kedua, editing. Dalam proses editing, kalian bisa menggunakan berbagai banyak aplikasi. Kalau di PC, aku saranin pakai Adobe Premiere Pro. Ini yang mungkin luas, fleksibel, editing mau seperti apakah, insya Allah bisa. Kalau di HP, di smartphone, kalian bisa pakai KineMaster. Oke, aku udah tahu editing ala-ala seperti ini. Tapi aku nggak bisa edit. Kalian tuh sebenarnya punya platform tutorial yang besar, yaitu YouTube. Kalian bisa cari di YouTube, banyak sekali tutorialnya, Adobe Premiere Pro, KineMaster dan lain sebagainya. Kalian bisa manfaatkan itu. Oke? Next. Oke, pertanyaan berikutnya dari @xjeng_sgf. Itu juga malu di depan kamera kalau bikin video. Maksudnya pede gitu ya kalau buat video. Sebenarnya kalau kalian tahu, sampai saat ini pun aku belum merasa pede kalau lagi buat video. Entah kenapa, ketika buat video yang aku upload di YouTube atau di media sosial yang lain, pasti tag-nya itu nggak cuma sekali dua kali, pasti berkali-kali. Dan itu pun pasti ngerasa nggak pede gitu. Baru setelah berulang kali, aku pilih salah satu yang merasa aku pede, baru aku upload. Itu salah satu contohnya. Jadi mungkin tipsnya nggak ada sih, cuma berdasarkan pengalaman, tag aja terus, ulang terus sampai merasa pede, ya udah itu yang diupload. Pertanyaan berikutnya dari mkhayola _ berapa dapat duit kalau udah 500 subscribe? Jangankan 500, ya udah beribu-ribu pun belum tentu ada duitnya. Perlu diketahui, konten kreator masuk di YouTube terkadang hanya untuk hoki-hokian, menyalurkan hobinya. Tak jarang konten kreator seperti Chandra Liao, Andovi, dan lain sebagainya berani mengeluarkan uang berjuta-juta demi satu video di kontennya. Itu karena ya hobi gitu. Ya mungkin karena duitnya udah banyak juga sih. Memang sih, dari YouTube itu ada apresiasi untuk konten kreatornya, namanya Google AdSense. Itu pun ada syarat-syarat tertentu seperti minimal 1000 subscriber, 4000 jam tayang, dan lain sebagainya. Namun setauku itu nggak terlalu besar gitu. Konten kreator paling besar di YouTube itu mendapatkan duit dari endorsement. Selanjutnya, pertanyaan dari @hilalrios_. Kapan rencana berangkat ke Jepangnya? Kapan ya? Sebenarnya sih ya ingin secepatnya gitu. Seperti dokumen-dokumen yang disiapkan untuk pergi ke sana tuh sudah dalam proses, paspor dan segala sesuatunya. Tapi karena kondisi Jepang saat ini tuh belum kondusif seperti pada berita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan, yaitu pertama, pemerintah Jepang kembali menerapkan state of emergency COVID-19 di wilayah Tokyo, Osaka, Kyoto, dan Hyogo. Nah, tahu kan? Nah, dari situ ya shoganai. Ya pokoknya bersabar,
dan bersabar. Saatnya yang tepat pasti berangkat. Oke. Pertanyaan berikutnya dari @Silvi Maharani _ Adinu, masih nggak mau disentuh cewek? Sebenarnya ini pertanyaan yang sulit sih untuk dijawab. Jadi sebenarnya aku nggak mau disentuh cewek itu karena aku sudah ada hati yang harus dijaga. Tapi bohong. Bercanda. Jadi alasanku kenapa aku nggak mau disentuh cewek itu cuma satu. Karena aku muslim. Jadi sebenarnya kalau kita mempelajari syariat Islam secara sepenuhnya, di dalam Islam itu ada yang namanya mahram dan bukan mahram. Mahram itu adalah orang-orang yang dengan kita itu ada darah keturunan, persusuan, ataupun pernikahan. Bukan mahram itu berarti selain itu. Sebagai contohnya, kakak beradik, laki-laki dan perempuan. Saya punya kakak perempuan katakanlah. Itu keturunan, jadi mahram dengan beliau. Jadi ya nggak apa-apa disentuh karena mahram. Nah selain itu, mungkin teman-teman di sekolah, rekan kerja dan lain sebagainya, itu pun nggak ada hubungan dengan kita, jadi bukan mahram. Nah yang bukan mahram berarti tidak boleh disentuh karena syariatnya seperti itu. Nah gimana caranya agar bisa disentuh? Maka ya harus dijadikan mahram dahulu dengan cara pernikahan. Berarti nikah dulu baru bisa disentuh. Jangan kan disentuh, diapa-apakan ya boleh-boleh saja karena sudah nikah. Selanjutnya dari @audi.ptr, tipe cewek idamanmu. Pertanyaannya berat sekali untuk dijawab. Mungkin bisa dikatakan sensitif ya, tapi nggak masalah lah ya. Yang pertama, solihah. Yang kedua, solihah. Yang ketiga, solihah. Solihah. Yang pertama solihah. Berikutnya sefrekuensi. Terus humoris dan romantis pada waktunya. Kalau masalah good looking sih, yang penting pantas saja kalau digandeng kemana-mana gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan keberapa tadi nih? Dari @Marian KNW, yang jadi motivasi Mas Adinu sampai saat ini apa? Motivasi diri. Sebuah quotes yang berbunyi, jika kamu punya mimpi besar, maka usahamu juga harus besar. Saya rasa orang-orang yang notabene dikatakan sukses di luar sana, dalam mencapai kesuksesannya pasti juga tidak dengan usaha yang remeh, dengan usaha yang kecil, dengan usaha yang santai-santai. Pastinya dengan usaha yang giat, yang besar. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwasanya ketika kita punya mimpi yang besar, maka usaha kita juga harus besar. Maksimalkan usaha kita, teruslah berbuat baik. Dalam Muslim kita sering mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kita juga akan pernah tahu seberapa dekat kita dengan titik kesuksesan kita. Pertanyaan berikutnya dari @jokam.unik354. Wah, namanya keren ini. Rencana ke depan apa? Rencana ke depan ingin menjadi orang yang punya kekuatan untuk berpengaruh baik pada orang-orang di sekitar. Ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk sesama. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir dari @latania_jr. Definisi sukses sesungguhnya menurutmu? Tanda tanya. Oke, definisi sukses menurutku pribadi yaitu ketika seseorang menjalankan misi yang terbaik, apa yang bisa dia lakukan dengan apa yang dia miliki sampai selesai. Itu sukses. Sebagai contohnya,
Kita seorang muslim sama-sama mengerti bahwasanya kita sebenarnya di dunia ini diciptakan untuk beribadah. Nah, ketika kita seorang muslim bisa mendasarkan hati kita hidup di dunia ini untuk beribadah, kemudian pada prakteknya dia juga beribadah sampai selesai, sampai akhir hayatnya, berarti dia sukses. Sebaliknya, ketika seorang muslim dia tahu sebenarnya hakikatnya hidup dia beribadah, tapi ketika prakteknya dia tidak bisa sampai selesai, atau mungkin malas-malasan sampai tengah jalan dia putus tidak sampai selesai, berarti dia tidak sukses. Nah, sampai di sini dulu. Kalau kalian suka dengan video ini, like video ini. Kalau kalian tidak suka, dislike jangan. Oh, jangan. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Oke? Mite kurete arigatou gozaimashita. Minasan, ilaliko.